Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 4 sore akhirnya sampai juga di rumah, dan sampai juga akhirnya baterai yang udah sewaktu tuker. Jadi tadi sengaja keliling-keliling, mampir ke toko komponen elektronik sama anak yang kuliah elektro di Brawijaya, karena udah sebulan di rumah perlu komponen buat belajar praktek, dan sebulan di rumah perlu baterai buat oprek PLTS. Jadi aki yang MF yang udah nggak bisa ngecas tadi kita bawa ke tukang aki dan kita tukar tambah dengan kena 100 sampai 150 ribu lah, neko-neko ya, karena sama-sama aki bekas. Dapat aki yang mudah-mudahan sih masih bagus, 35 ampere. Langsung kita charge. Posisi sekarang 11.3, ya lumayan lah dibanding yang sebelumnya udah nggak bisa ngangkat. Ini ya mudah-mudahan sih bener ini masih bagus, karena tadi sih di kata si abangnya masih bagus, karena nggak mudah juga ternyata nyari aki second yang masih kondisinya bagus gitu. Rata-rata akinya memang udah siap dikilokan. Jadi kita mampir ke beberapa toko tukang aki, kebanyakan nggak ready, nggak punya. Jadi ternyata ya nemu ala kadarnya, kita langsung ambil aja dengan harga 100 berapa tadi ya, 150 apa ya, untuk 35 ampere ya, sekalian buat inilah infak corona gitu ya buat si abang ya. Karena untuk aki baru kalau 150 mungkin kita cuma dapat aki motor doang yang 12 amperan atau 7 ampere, sementara kita butuh yang kapasitas besar buat uji coba ngetes si Kenika yang 100 watt peak satu papan, disupport oleh aki yang bekas juga. Jadi ini buat komparasi paket minimalis gitu ya kan. Banyak yang bertanya untuk memulai panel surya itu butuh duit berapa sih. Nah mungkin dengan menggunakan aki yang bekas seperti ini, kemudian kabel juga mungkin bisa kabel bekas, lampu juga mungkin bisa pakai lampu seperti ini yang murah. Nah itu bisa menjadi starting point untuk kita mulai belajar yang namanya energi terbarukan tanpa harus tergoda isu murah mana dengan listrik PLN gitu. Karena kalau kita masih mindsetnya itu ngebandingin ke listrik PLN yang nyata-nyata disubsidi oleh negara gitu ya. Disubsidi itu artinya harusnya Anda bayar 100 tapi Anda bayar 10. Nah 90 itu disubsidi oleh negara. Kalau subsidinya dicabut ya wassalam gitu. Sekarang kita masih bisa berargumen bahwa listrik PLN lebih murah. Ya memang sih sekarang, tapi anak cucu kita nanti nggak tahu. Tinggal inget-inget aja, misalkan dulu zaman kita kecil makan Indomie, makan bakso sepiring cuma berapa perak, sekarang berapa perak. Nah mungkin kira-kira energi itu akan seperti itu, tidak akan murah selamanya. Jadi menguasai ilmu dan teknologi lah yang harus menjadi mindset untuk motivasi awal kita agar anak cucu kita semakin menguasai teknologinya gitu. Kalau saya sih seperti itu, memulai belajar ini, karena dulu nggak diajarin sama orang tua tentang listrik, tentang apa, sampai tua jadi nggak tahu apa-apa. Nah jangan sampai turun temurun anak cucu kita jadi nggak tahu apa-apa. Jadi dibalik murahnya PLN bersubsidi itu ada kebodohan yang bakal kita temurunkan, karena kita jadi nggak punya wasiat apa-apa buat anak-anak. Kalau kita punya seperangkat PLTS seperti ini, meskipun cuma satu papan misalkan, kemudian pakai lampu yang seperti ini minimal bisa bikin anak jadi
termotivasi untuk belajar. Oh, ternyata dari sinar matahari bisa jadi listrik gitu ya, tanpa harus bingung cari duit kayak sekarang nih zaman corona. Orang mengeluh gitu ya, nggak bisa bayar token, nggak bisa bayar listrik PLN, nggak bisa masak beli gas. Nah, hal-hal itu yang harusnya bisa menjadi poin-poin yang harus kita pecahkan saat ini, agar masalah itu ketika anak kita udah gede, masalahnya nggak muncul lagi, udah selesai gitu babnya. Kita bisa masak dengan listrik surya, dengan akinya ya pakai aki bekas lah, apalah gitu ya. Begitu mungkin sekedar motivasi agar kita bisa maju terus untuk belajar sesuai dengan kemampuan tentunya, nyicil walaupun dengan aki bekas, kabel bekas, solar panel bekas mungkin agar bisa menguasai listrik gratis ini. Oke, jam 4 ini hari yang penuh dengan kemuraman karena mataharinya ketutup awan. Produksi di 100 watt peak ini baru di-cut, jadi nggak bisa kelihatan. Tadi baru di reset wattmeternya, sementara yang dari 100 kali 10 watt peak alhamdulillah dapat 1400 watt hours. Bisa merecovery sedikit baterai yang 2 kali 120 ampere. Nah, tadi di tukang aki juga ada yang 60 ampere, itu dia minta 300.000. Nah, jadi untuk aki bekas yang 60 ampere gitu ya, itu harganya sekitar 300. Jadi kalau teman-teman mau cari aki bekas, mungkin cari ke tukang aki, rajin-rajin lah. Tinggal bawa voltmeter atau alat tester aki, baterai capacity test dan sebagainya. Tinggal pilih deh aki-aki yang ada di TKP agar bisa kita manfaatkan untuk sekedar menyalakan lampu gitu ya. Karena dari menyalakan lampu ini itu awal penguasaan pemahaman kita tentang energi terbarukan ini. Negara kita negara 2 musim, di mana mataharinya berlimpah. Walaupun musim hujan pasti ada sejam 2 jam matahari nongol. Nah, itu bisa menyinari kegelapan di pelosok-pelosok gitu. Oke, demikian kita akan pantau ini aki second yang baru kita akuisisi ini. 33 ampere, 20 HR apa ya maksudnya ya? Manufacturersnya Furukawa Indomobil. Bawaan mobil mungkin nih. Mobil apa ya? Indomobil, Suzuki kali. Entahlah. Oke. Sementara yang satunya nih, yang Inco ini juga mau kita treatment. Kita ganti air akinya, siapa tahu bisa belajar mengupgrade aki. Nah, nanti dengan 2 beda ampere ini kita akan tes apakah pengaruh. Kalau aki 2 berbeda kapasitas ampernya kita gabungkan, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Kayak sih ya berdampak. Kalau beda kekuatan, yang satu bakal menanggung kelemahan yang lain gitu. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum permanen nih, cuma capiton doang. Bismillah. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini udah yang benar ini. Wattmeternya 0,74. Kalau tadi kan 4, sekian ampere ya. Salah banget. Nah, total beban lampu kelihatan ini 7,4 watt. Nah, jadi dari 5 atau 6 lampu itu pemakaiannya realnya cuma 5 watt saja. Jadi kalau cuma total 5 watt ya seperti ini, masih bisa kita nyalakan dari aki yang cuma
10.4 volt. Tentu saja dengan intensitas cahayanya seperti ini nih. Mungkin bisa kelihatan. Kita naik dulu. Ini ruangan yang kalau malam jarang kita pakai. Nah, intensitas cahayanya seperti ini. Ini ruang setrika. Kalau cuma buat indoor atau belajar lumayan sebenarnya, cukup ya. Jadi dengan satu aki bekas itu bisa mengambil alih tugas si PLN. Nah, ini juga sama. Ini lampu dari aki bekas itu, aki bekas hitam yang 34 ampere. Berantakan. Nah, ini mainan selama corona di lockdown. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi walaupun modal aki bekas, jangan punya persepsi bahwa untuk belajar panel surya itu harus pakai aki yang besar. Saya juga belajar dari aki yang kecil dulu, bertahap. Jadi ngelihatnya jangan yang udah main seperti teman-teman bilang kelas sultan gitu ya. Tapi kita bertahap aja dulu, pakai satu aki bekas. Panelnya bisa 100 watt peak, udah murahan sekarang. Kemudian kabel juga bisa pakai yang ala kadarnya. Saya juga pakai kabel bekas ini. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.